Halo teman-teman, di sini ada yang tahu gak nih apa itu BPKH? Kalau nggak ada yang tahu, mari kita bahas bareng-bareng ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiyatun Nubus dengan nomor induk mahasiswa 12 14 07 0136 Manajemen Haji dan Umroh 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPKH. Pengertian BPKH. Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang disingkat BPKH adalah lembaga negara Indonesia yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Menurut undang-undang tersebut, keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirbala, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat. Adapun tugas BPKH yaitu BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dan ada pun fungsi BPKH ialah dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 BPKH penyelenggaraan fungsi. Yang pertama ada perencanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang kedua, pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Dan keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Adapun ekosistem BPKH yang ini secara umum. Yang pertama, Kementerian Agama sebagai penyelenggaraan haji yang menyediakan fasilitas akomodasi untuk penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari transportasi, hotel, konsumsi, kesehatan, dan bimbingan haji. Sudah menjadi salah satu kegiatan rutin tahunan yang hanya berhenti ketika COVID-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Yang kedua, ada kementerian dan lembaga. Terkait dengan fungsi BPKH yang menjadi sangat penting bagi pengembangan ekosistem yang baik. Selain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bagian dari ekosistem BPKH. Regulator merupakan bagian dari proses birokrasi di mana hambatan terbesar justru lebih lemahnya koordinasi dan komunikasi. Oleh karena itu, BPKH harus dipimpin oleh mereka yang paham seluk-beluk birokrasi dan paham bagaimana sebuah industri syariah bekerja. Ketiga, ada perbankan syariah. Sebagai bank umum syariah dan unit usaha syariah lainnya merupakan bagian tak terpisahkan bagi BPKH. Namun demikian, fungsi perbankan saat ini sebagai saluran penerimaan setoran haji masih dapat diperluas lagi menjadi asuransi, takaful, dan juga sebagai bagian dari pengembangan industri syariah nasional untuk kemasyarakatan umat. Adapun pengembangan dana investasi syariah,
masih sering dibatasi oleh prinsip nirmala. Padahal prinsip ini sejatinya adalah untuk melarang pengelolaan menerima dividen dari hasil pengelolaannya. Artinya, seluruh keuntungan investasi harus dikembangkan lagi kepada BPKH dan untuk digunakan bagi kemaslahatan umat. Adapun teknologi informasi, internal, proses, dan kompetensi SDM di BPKH merupakan elemen penting bagi terselenggarakannya kegiatan pengelolaan dana haji yang syariah bernilai manfaat dilaksanakan dengan sangat hati-hati, nirmala, transparan, dan akuntabel. Dan terakhir ada bagian terbesar dalam ekosistem BPKH. Dalam masyarakat luas, bukan hanya mereka yang sudah mendaftar setoran haji, tapi juga masyarakat muslim lainnya perlu dibimbing dan dibantu untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya sehingga mampu berhaji. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.